Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait penentu utama P2 P3 lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Jadi di sini apa sih yang menjadi penentu utama P2 P3 lulus ASN P3K Guru 2023? Ini kita berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti tes CAT BKN teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, kita langsung di sini saja. Di sini teman-teman bisa memperhatikan ya secara mendetail ya bahwa salah satu yang menjadi penentu kelulusan itu adalah nilai, terutama bagi P2 dan juga P3. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya, yang menjadi penentu kelulusan pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Yang pertama itu adalah nilai terbaik atau nilai tertinggi. Kalau misalkan teman-teman akan bersaing dengan pelamar lain yang status prioritasnya sama dengan teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada postingan ya, alhamdulillah di sini katakan menempati peringkat kedua dari satu sesi ujian 300 orang peserta total nilai 513. Semoga menjadi pertanda baik. Oke. Jadi guru ini mendapatkan nilai 513 dan menempati peringkat terbaik kedua. Ya, yang peringkat terbaik pertama itu mendapatkan nilai 560 teman-teman ya. Nah, apakah dia bisa auto ASN? Ya, sangat berpotensi. Kita ambilkan simulasi seperti ini. Anggaplah ini formasi guru kelas 1 2 3 4 5. Pelamarnya ada 5 ya, teman-teman. Formasinya ini anggaplah ada 3. Nah, otomatis kalau misalkan kelima pelamar ini kesemuanya adalah P3, misalkan kesemuanya ini P3, maka langsung di ranking saja teman-teman ya. Di ranking berdasarkan nilai, tidak di ranking berdasarkan urutan prioritas. Itu yang harus teman-teman pahami ya, tidak di ranking berdasarkan urutan prioritas. Nah, jadi karena di ranking berdasarkan nilai, maka dicari dulu siapa nilai tertinggi. Nah, didapatlah si A. Kemudian peringkat 2 si B, peringkat ketiga si C. Otomatis karena formasinya cuma 3, maka 3 besar inilah yang diambil untuk lulus menjadi ASN P3K Guru. Nah, jadi sudah terjawab di sini apa yang menjadi pertanda atau penentu utama kelulusan pelamar P2 P3 setelah mengikuti tes CAT BKN. Jadi penentu utamanya itu adalah ketika teman-teman mendapatkan nilai ranking tertinggi. Saya ulangi ya. Ketika teman-teman mendapatkan nilai ranking tertinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan nilai ranking tertinggi atau nilai skor nilai teman-teman itu terbaik, anggaplah peringkat 1 2, maka teman-teman itu sangat berpeluang lulus menjadi ASN. Asalkan teman-teman ya, dengan catatan ya, ingat, dengan catatan teman-teman bersaing dengan sesama pelamar sesuai dengan kategori status teman-teman. Kalau misalkan teman-teman P2, maka teman-teman bersaing dengan P2 P3, otomatis kalian menang ya. Tapi kalau teman-teman pelamar P3, minimal teman-teman bersaing dengan sesama P3. Tapi kalau harus bersaing dengan P2, pasti kalah. Seberapapun nilai teman-teman dapatkan, kalau masih ada P2, maka itu yang diurutkan terlebih dahulu. Itu yang diprioritaskan terlebih dahulu menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Nah, penentu kedua itu cuma ada 2 penentu ya, ada 3. Penentu pertama itu nilai ranking tertinggi. Penentu kedua itu adalah urutan prioritas. Nah, jadi urutan prioritas contoh misalkan di sini ya, ini 560, ini
P3, 513 ini P3. Ternyata yang mendapatkan skor 501 itu P2, 494 P2, 492 P2 misalkan. Formasi ada 3. Oke. Nah, di sini akan membuktikan bahwa urutan prioritas itu mengalahkan nilai. Berapapun nilai tertinggi yang kalian dapatkan, sepanjang ada yang mengalahkan urutan prioritas teman-teman berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649, maka dialah yang akan lulus. Di sini kita lihat ya, meski ini 560 prioritas 3, 513 prioritas 3, 501 P2, kemudian 494 P2, kemudian 492 P2. Siapa yang akan lulus menjadi ASN? Apakah prioritas 3 dengan nilai tertinggi 560 dan prioritas 3 dengan nilai tertinggi kedua 513? Ternyata bukan. Bukan teman-teman ya. Yang lulus itu adalah yang mendapatkan peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima, yaitu pelamar prioritas 2, ketiganya ini lulus menjadi ASN. Sedangkan ini P3, meskipun dia mendapatkan nilai tertinggi, dia tidak lulus teman-teman. Atau mungkin saja dicarikan sekolah yang lain lah ya, minimal ya dicarikan sekolah yang lain, atau dicarikan sekolah yang memang masih membutuhkan misalkan ya. Oke, tapi kalau kita lihat secara sederhananya di sini, maka yang akan mengisi penempatan di sini adalah pelamar prioritas 2. Oke, kenapa? Karena mereka menang urutan prioritas. Meskipun kalah nilai, tapi mereka menang urutan prioritas. Maka mereka lah yang didahulukan dulu untuk mengisi penempatan di sini. Sedangkan bagaimana nasib P3 ini? Padahal mereka mendapatkan nilai terbaik pada seleksi kali ini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu tidak lulus. Kemungkinan kedua itu dicarikan sekolah. Ya, ingat, dicarikan sekolah oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan ya. Dicarikan sekolah oleh dinas pendidikan ya, sekolah yang masih membutuhkan atau masih kekurangan guru, karena mereka sebenarnya mendapatkan nilai terbaik. Kenapa bisa seperti itu admin ya? Karena formasi itu terpusat di dinas pendidikan, jadi tidak ada formasi lagi di sekolah. Jadi yang melakukan distribusi penempatan itu adalah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, dan ini dinas pendidikan kerjasama dengan BKPSDM. Kan ada aturannya sih teman-teman ya. Kita jangan kaku pada saat membaca aturan. Bahkan Prof Nunuk ini sudah pernah mengatakan, baca di aturannya teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, di sini pembuktiannya bahwa dia menang prioritas ini dia. Di Kepmenpan RB nomor 649 ya, tentang juknis pengadaan seleksi P3K guru, jelas sekali di sini dikatakan pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi ada 4 pelamar prioritas. Ini berarti P1 dulu, setelah itu XTHK 2 berarti P2, guru non ASN di sekolah negeri itu P3 yang mengabdi 3 tahun ke atas. Nah, meskipun P3 ini mendapatkan nilai tinggi, dia tetap tidak lulus. Dia tetap kalah bersaing dengan P2 kalau masih ada P2, kecuali kalau tidak ada P2 lagi. Logikanya seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.